Geger, genderang perang akhirnya ditabuhkan Nikita Mirzani untuk melaporkan sosok yang diduga sebagai orang yang paling berpengaruh dalam laporan yang dilayangkannya ke Polres Metro Jakarta Selatan. Ya, seperti diketahui, ramai pemberitaan terkait buah hatinya Laura Mezani alias Loli yang belakangan menghebohkan publik karena banyaknya tudingan buruk yang dialamatkan kepadanya. Lantas seperti apa pula Nikita Mirzani berbicara mengenai sosok diduga objek dalam laporannya? Benarkah pula sebagai bentuk kekesalannya yang amat sangat kepada orang yang diduga melakukan tindakan jahat kepada putrinya tersebut, Nikita pun akan menjerat orang ini dengan beberapa pasal sekaligus. Sementara itu, Nikita Mirzani dalam pelaporan yang dilayangkannya memang seperti diketahui menghadirkan beberapa nama untuk memperkuat pelaporan yang dilayangkannya. Ya, seperti terlihat tampak hadir seorang TikTokers bernama Yolo Ine yang sebelumnya vokal untuk membahas permasalahan ini. Selain Yolo Ine, terlihat juga Cindy Claudia, sahabat Loli. Dan semuanya pun ikut datang ke Polres Metro Jakarta Selatan guna menjadi saksi dan diminta untuk menjawab beberapa pertanyaan dari penyidik. Pemirsa, bersama Intens Investigasi, kami hadirkan kabar terkini, terpercaya, dan teraktual. Tetapi sebelumnya, jangan lupa untuk like, subscribe, dan juga share channel YouTube ini. Pemirsa Intens Investigasi, tentu bukan menjadi sebuah rahasia jika pelaporan yang dilayangkan Nikita Mirzani terhadap seseorang diduga terkait buah hatinya Laura Mezani atau yang akrab disapa Loli sudah dilayangkan ke pihak kepolisian Polres Metro Jakarta Selatan sejak Kamis 12 September lalu. Ya, kembali hadir ke tempat yang sama, yang kali ini masih ditemani asisten pribadinya dan kuasa hukumnya Fahmi Bahmid. Kedatangan Nikita yang belakangan selalu menuai kehebohan tersebut, rupanya guna dimintai keterangan lanjutan terkait pelaporan yang dilayangkannya tersebut. Sedikit berbicara soal pelaporannya, Nikita usai dimintai keterangan pun juga menjabarkan jika ia seolah sudah resmi menabuhkan genderang perang kepada orang yang dilaporkannya. Pasalnya, Nikita Mirzani pun menuturkan, ia tidak akan berbelas kasihan untuk menjerat pelapor yang dilaporkannya itu. Seperti diantaranya, pasal Undang-Undang Kesehatan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Dengan ancaman hukuman maksimal 15 tahun penjara, belum lagi pelaporan lain yang kabarnya juga akan segera dilayangkan. Lapor yang dilaporin sama Kanik ini benar-benar bakal masuk penjara apa gimana mungkin enggak? Yang udah kalau udah ngelaporin orang nggak mungkin nggak masuk sih. Alhamdulillah tadi semuanya lancar, berjalan dengan lancar. Ini juga masih periksa satu saksi lagi. Habis itu tinggal tunggu kelanjutan dari Polres Jakarta Selatan. Kalau kami sih gini, jadi gini, dalam persoalan ini kita nggak masuk kepada persoalan-persoalan di luar hukum ya. Jadi yang jelas setelah kami pelajari ini ada dugaan tindak pidana kejahatan. Artinya tindak pidana kejahatan yang diatur dalam Undang-Undang Perlindungannya dengan ancaman hukumnya minimal 5 tahun dan maksimal 15 tahun. Ada lagi Undang-Undang Kesehatan, ada lagi KUH pidana dan itu ancamannya di atas 4 tahun. Jadi kami tidak masuk kepada persoalan-persoalan lagi. Dia mau cerita apa saja silakan. Yang jelas hukum itu tegak lurus. Tidak akan bisa lari kemana-mana. Saya kejar kamu di mana saja. Itu saja yang harus. Ya,
Nikita Mirzani sedikit berbicara mengenai pemeriksaan. Ia pun juga bercerita jika ia kurang lebih dicecar dengan 22 pertanyaan hingga ada pula beberapa puluh pertanyaan lainnya yang ditanyakan kepada saksi yang dihadirkan Nikita di Polres Metro Jakarta Selatan kemarin. Menghadirkan beberapa orang saksi seperti diantaranya TikTokers Yolo Ina hingga tindak ketinggalan Cindy Claudia yang kabarnya merupakan sahabat Loli. Beberapa orang saksi tersebut menurut Nikita mengetahui seluk-beluk dari awal hingga akhirnya terjadi permasalahan ini. Pertanyaan tadi 22 ya. Ada tadi saksi ada sekitar 30-an, ada lagi 22, ada jadi 1, 2, 3, 4, 5 tadi saksi. Kenapa membawa Cindy dan Yolo? Karena Cindy adalah teman online-nya itu anak ya. Jadi dia tahu betul bagaimana prosesnya, cara berkenalan sampai akhirnya terjadi pinjam-pinjam uang, ada urusan hamil, aborsi dan lain-lain gitu. Ya makanya kan dia jadi saksi. Kalau itu sudah disampaikan di dalam proses pemeriksaan dan dengan data-data yang ada. Jadi itu persoalan yang kami laporkan. Jadi saksinya itu adalah saksi-saksi yang tahu persis persoalan. Jadi Siti yang tahu dan yang lainnya adalah saksi-saksi. Nah, sekarang prosesnya saat ini ada pemeriksaan juga di atas. Jadi ada saksi lagi diperiksa terkait dengan dugaan adanya penganiayaan atau mungkin ada sesuatu. Nanti dijelaskan. Saya tidak mungkin akan membuka apa yang menjadi materi dalam proses pemeriksaan. Yang jelas nih kita diperiksa 22 pertanyaan, ada 25 pertanyaan, ada 3 tadi saksi dan hari ini 4 tambah 1 lagi. Di hadapan awak media, masih dalam waktu yang sama, Nikita pun juga kembali menjabarkan. Dengan pelaporan ini sekaligus menandakan jika kemarahannya sebelum terhadap sang buah hati dan kabar Nikita yang menghapus Loli sebagai salah satu buah hatinya hanyalah sebuah isapan jempol belaka. Dan jika berbicara mengenai persoalan hukum, Loli yang saat ini masih di usianya yang masih sangat belia tentu merupakan seorang anak yang perlu pengawasan dari kedua orang tuanya. Nikita pun menambahkan jika dalam waktu dekat anaknya pun akan dipanggil, maka ia tidak ragu-ragu untuk mendampingi Loli jika diminta sebagai orang tua. Gini, kalau seorang ibu, Anda tanya kepada semua orang ibu, pasti akan memaafkan anak. Apapun yang dilakukan oleh anak, pasti akan dimaafkan. Tapi persoalan hukum adalah persoalan tersendiri. Siapapun yang terlibat, pasti akan berurusan dengan kita. Ini genderang perang sudah ditabuh sama Nikita. Ikutin saja ini mana. Ini tidak main-main, pasal ini kita lapis-lapis untuk melindungi seorang anak yang berumur 16 tahun. Ingat, pada saat kejadian umurnya baru 16 tahun, sekarang mau 17 tahun. Itu adalah anak yang harus mendapatkan perlindungan dari orang tuanya. Jadi ini adalah tindakan seorang orang tua untuk melindungi anaknya. Ini bukan main-main. Tidak gampang Niki datang dari rumahnya membuat sebuah laporan. Kalau dia tidak sayang sama anaknya, dia tidak berdiri di situ. Itu yang harus dipahami. Ya pasti kalau diminta ya pasti hadir. Kalau diminta pasti mendampingi. Kalau nggak peduli itu nggak mungkin dari bisa hidup sampai umur 17 tahun, gimana sih? Nggak ngerti gue. Sementara itu, sampai saat ini memang masih belum jelas pasal-pasal apa saja yang dimasukkan Nikita dan menjadi dasar dalam pelaporan yang dilayangkannya. Meski begitu, Nikita di hadapan awak media sudah memaparkan apa maksud dan tujuan dari pelaporan yang dilayangkannya tersebut, yaitu memberikan efek jera kepada terlapor dan berencana akan memasukkan sang terlapor ke penjara. Nikita dengan kepercayaan dirinya juga berbicara, pelaporan tersebut bisa menjadi pelajaran agar anak-anak muda di luar sana bersikap sesuai umur mereka dan juga orang tua berhak untuk melindungi anak-anak mereka.
Lantas benarkah selain 3 undang-undang yang rencananya akan dimasukkannya dalam pelaporannya tersebut, Nikita pun juga mengaku akan memasukkan laporan terkait video yang sedang dicari oleh dirinya. Dan kembali akan melaporkan undang-undang tersebut kepada orang yang sama yang kini telah ia laporkan. Itu materi pemeriksaan. Sekali lagi saya katakan, itu menjadi bahan yang ada di atas. Kalau semua materi saya buka di dalam ini, kami tidak etis secara etika. Karena ada hal-hal, apalagi terkait dengan Undang-Undang Perlindungan Anak itu sifatnya harus tertutup. Tidak boleh semua dibuka. Yang saya beritahu saja, ini adalah kejahatan. Ya. Dan ada ancaman minimal 5 tahun, maksimal 15 tahun. Kita juntukan dengan Undang-Undang Kesehatan, kita juntukan dengan pasal KUH pidana. Jadi seperti itulah pasal-pasalnya. Materinya tanya di atas. Kalau atas menjelaskan, itu hak mereka. Saya nggak punya hak. Depannya Bapak mau gimana nih? Ya, gimana ya, masukin ke penjara aja. Biar ada efek jerak, biar jadi pelajaran untuk anak-anak muda di luar sana juga. Kalau masih muda ya sesuai sama umurnya aja, lakukan sesuai sama umurnya gitu kan. Ya umur segitu lagi lucu-lucunya ya, kalau pengen tahu pergaulan ya cukup tahu pergaulan aja, tapi jangan sampai kebablasan. Oh itu video, itu nanti beda lagi laporannya, jadi itu laporan terpisah. Kalau secara hukum bisa ada 2 laporan lagi. Yang jelas satu laporan terkait perlindungan anak, satu lagi terkait undang-undang ITE, tapi kami belum laporkan. Lapornya tetap satu orang ini terlapornya? Tetap nih, kita pelapornya, terlapornya ada seseorang. Kan ini berarti yang di Telegram barusan yang diduga video itu nanti akan ada laporan tersendiri? Ada laporan tersendiri lagi. Kalau memang anak Kaniki juga ada dalam konten itu yang diperjualbelikan? Ya, tunggu aja lah. Sementara itu, seperti diceritakan sebelumnya, Nikita Mirzani dalam pelaporan yang dilayangkannya memang menghadirkan beberapa nama untuk memperkuat pelaporan yang dilayangkannya. Seperti apa Yolo Ine dan Cindy Claudia berbicara mengenai pemeriksaan kemarin. Selamat untuk intens investigasi 3 juta subscriber, luar biasa sekali 3 juta. Ya pokoknya semakin sukses lah dan bisa menghadirkan sesuatu yang memang baik untuk diperlihatkan. Nikita Mirzani, seperti diceritakan sebelumnya, agaknya tidak main-main dalam pelaporan yang dilayangkannya. Nikita yang bertandang ke Polres Metro Jakarta Selatan kemarin memang seperti diketahui membawa beberapa nama untuk memperkuat laporannya. Seperti terlihat dari pantauan tim intens investigasi, tampak hadir seorang TikTokers bernama Yolo Ine dan Cindy Claudia yang kabarnya merupakan sahabat Loli. Sedikit berbicara mengenai keterlibatan dirinya di dalamnya, Yolo Ine yang sebelumnya vokal membahas permasalahan ini menuturkan jika ia tidak mengenal pribadi sosok bocah yang saat ini berusia menginjak 17 tahun tersebut. Meski begitu, tentu ada maksud mengapa ia yang dihadirkan oleh Nikita Mirzani terkait dirinya yang mengetahui sesuatu hal dan siap untuk memberikan kesaksian jika dibutuhkan. Bisa dijelaskan? Lancar, ditanya-tanya udah makan apa belum, lauknya apa. Ada berapa pertanyaan tadi? Tadi 15 pertanyaan, aku. Kalau sini berapa tadi? 30 ya Pak? Aku cuma 24 sih. Kasus ini mungkin seperti apa sehingga akhirnya dijadikan saksi? Nggak ada sih, nggak ada keterlibatan apa-apa. Pengen bertandang aja ke sini, ada rekan-rekan di sini. Tapi kan nggak mungkin menjadikan jadi saksi kalau misalnya nggak terlibat. Seperti apa mungkin mengenal lo itu seperti apa? Mungkin nanti abang aja yang jelasin.
Kalau dia nggak kenal. Cuma perkenalannya seperti apa? saya nggak kenal, tapi ada sesuatu lah yang saya ketahui. Setali 3 uang dengan Yolo Ine, tidak banyak kata yang keluar dari saksi-saksi yang dihadirkan Nikita Mirzani ini. Semuanya pun terkesan hati-hati dalam berbicara. Apalagi kasus ini pun berkaitan dengan seorang anak muda yang seharusnya masih dalam perlindungan orang tuanya. Dan jika dikaji menurut hukum, tidak boleh terlalu banyak diumbar ke media. Maka dari itu, Cindy pun hanya berbicara sebagai seorang sahabat. Kan udah dijelasin ke atas, Iya. Kamu mau bukti itu nanti tadi. Oh sudah, kalau bukti aman-aman aja, tapi nggak perlu dijelaskan lebih lanjut. Jadi gini, ini tindak pidana perlindungan anak, tidak boleh dijelaskan. Yang bisa menjelaskan penyidik di atas ya, karena itu memang sesuai dengan aturan di Undang-Undang Perlindungan Anak dan Kesehatan. Mereka orang-orang yang simpati kepada Nikita, sehingga dia datang sendiri dari luar negeri, ada datang semua meluangkan waktunya untuk memberikan keterangan. Sebatas itu saja, materinya ada di atas. Kan ada jasa recovery akun, dia cuma mau jadi customer aku sih, mau minta jasa recovery. Recovery akun apa maksudnya? Akun Instagram. Oh, sempat kayak gitu. Ya. Dia menghubungin kamu buat recovery akun tersebut sehingga akhirnya berlanjut teman sampai sekarang. Dari situ komunikasi kalian rutin atau seperti apa, mungkin apa sebatas itu aja kalau batas? Enggak, ini bukan pihak-pihakan Pak. Jadi jangan pertanyaannya coba dirubah. Jadi jangan membuat pertanyaan seakan-akan terjadi peperangan di sini. Tidak ada. Ini adalah penegakan hukum. Seorang datang itu karena terpanggil untuk kebenaran. Ya, jadi bukan pihak sana pihak sini. Jadi mungkin bisa dicoba pertanyaannya supaya terjadi lebih terkait dengan persoalan hukum. Itu kebenaran aja, untuk kebenaran. Apa diminta sama Kang Maula? Berarti kamu udah yakin dengan apa bukti yang kamu punya, berarti yakinnya nanti ke depannya ya dalam kasus ini kamu bisa menunjukkan. Ya, oke. Lagi ya. Di sisi lain, selain mengenai kehadiran Nikita Mirzani dan para saksi yang dihadirkannya, tentu yang menjadi suspek utama dalam pelaporan ini tidak lain adalah Loli. Lantas, seperti apa pihak kepolisian angkat bicara? Benarkah dalam waktu dekat, pihak kepolisian juga akan segera memanggil Loli untuk diperiksa? Halo, saya Cika Bode. Selamat untuk Intens Investigasi dengan subscribernya 3 juta. Wow, keren banget. Semoga info-infonya bermanfaat buat teman-teman semuanya. Selamat! Pemirsa Intens Investigasi masih melanjutkan kehadiran Nikita Mirzani dan para saksi yang dihadirkannya untuk memperkuat laporannya. Tentu, jika berbicara mengenai pelaporan tersebut, Nikita melaporkan seseorang yang telah menjadikan Laura Meizani sebagai korban. Lantas benarkah dalam waktu dekat, pihak kepolisian pun juga akan segera memanggil Loli untuk diperiksa? Udah semua diperiksa itu. Semua yang E juga diperiksa, N juga udah diperiksa, semua udah diperiksa. Waktu dekat ada agenda terkait kasusnya lagi. Masih nanti dicek kembali. Yang juga chat, WA, kemudian DM, kemudian juga semua iya itu. Ya, bukti-bukti pasti dikumpulkan. Dari penyidik itu tugasnya adalah mengumpulkan barang bukti, kemudian memeriksa saksi-saksi, lanjut itu dijadikan ya untuk memperjelas kasus yang dilaporkan. Itu jelas. Ya, jika memang kurang, pasti kita mencari lagi untuk barang bukti dan saksi-saksi. Demikian pemirsa, kabar terkini, terpercaya, dan teraktual yang kami hadirkan hari ini.
Saksikan terus Intens Investigasi setiap hari Senin sampai dengan Jumat, tayang 5 kali sehari, dan Sabtu tayang 3 kali sehari, yaitu pada pukul 11 siang, 12 siang, 3 sore, dan 6 sore. Tentunya hanya di YouTube channel. Dan pastikan jangan lupa untuk like, subscribe, share, dan komen channel Intens Investigasi.